dengan Ardiansah, Selaku apa Pak? Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan. Ya. Himbauan Bapak kepada pelaku pengguna anggaran pemerintah terutama di dana desa seperti apa Pak? Ya, kita kan setiap tahun tuh ada ketentuan ya, baik dari peraturan apa namanya itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, kemudian ada juga peraturan Menteri Keuangan, itu sebagai rujukan kita yang dituangkan dalam peraturan Bupati tentang tata cara penggunaan pengelolaan penyusunan APBDes. Nah, disitulah sebagai acuan kita untuk penggunaan dana desa. Jadi sesuaikanlah penggunaan dana desa itu sesuai dengan aturan dan ketentuan tersebut Yang berlaku ya. yang berlaku. Apabila ada pelanggaran dalam penggunaan dana tersebut Pak, apa yang dilakukan pihak PMD Pak? Ya, kita kan selaku fungsi pembinaan ya. Kita pembinaan tentu kita juga berkoordinasi dengan kecamatan selaku pengawas ya. Camat juga selaku pengawas. Kemudian juga dalam ini kalau pengawas itu ada inspektorat. Dalam hal ini kalau PMD memastikan bahwa apakah yang sudah disusun di anggaran itu yang disusun dituangkan dalam APBD itu apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau memang ada yang belum sesuai, kita minta untuk disesuaikan sesuai dengan yang sudah disusun di APBD tersebut. Harapannya kepada semua kepala desa yang menggunakan anggaran itu Pak? Ya, kepada seluruh teman-teman kepala desa ya artinya kita bagaimana desa di Lampung Selatan ini bisa menuju satu tujuan ya, jadi desa yang mandiri dan desa yang maju ya di Lampung Selatan. Oleh karena itu kita minta agar prioritas-prioritas yang memang sudah kita tetapkan ini baik dari pemerintah pusat ya, provinsi, kabupaten ya, itu dijalankan atau dilaksanakan. Sudah berapa desa Pak yang dikategorikan berhasil dalam mengelola dana desa melalui BUMDes Pak? Melalui BUMDes. Oh ya, BUMDes kita sudah kan sekarang ini BUMDes ini sekarang sudah berbadan hukum ya, sejak 2022-2023 itu mereka sudah berbadan hukum sejak kerjasama Kementerian Desa dengan Kementerian Hukum dan HAM. BUMDes sekarang sudah bisa bekerja sama dengan pihak manapun ya, karena dia ibaratnya sudah mempunyai akta notaris lah ya dengan badan hukum tersebut dari Kemenkumham. Kita verifikasi sudah hampir 200-an sudah terverifikasi berbadan hukum ya. Kemudian kalau kita lihat secara data, kita adalah sekitar 70 BUMDes itu yang kita anggap baik dan bagus ya. Kita anggap bagus. Apa bagus itu? Satu, kelembagaannya bagus, manajemennya, kemudian memiliki pendapatan. Bahkan ada satu BUMDes ya di Jati Agung itu, Rejo Mulyo itu sudah BUMDes rujukan nasional. Rujukan nasional ya? Ya, Rejo Mulyo itu udah BUMDes terbaik. Tidak hanya level Lampung Selatan, provinsi, bahkan nasional pun dia sudah diakui. Ya, dengan harapan yang lain dapat mencontoh seperti itu. Ya, harus yang lain harus mencontoh, karena begini ya, sebenarnya BUMDes itu kan lembaga bisnisnya desa, ya. BUMDes itu lembaga bisnis desa. Kalau pemerintahan desa itu kan menjalankan fungsi pelayanan publik, ya. Nah, sedangkan kita dituntut ya, desa ini bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di desa supaya ada pendapatan desa. Pada akhirnya pendapatan desa itu untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ya, jadi banyak sekali potensi sebenarnya di desa ini, yang pertanian, yang peternakan, yang kita lagi menggalakkan yang wisata. Ini potensi wisata di Lampung Selatan ini luar biasa. Kita sudah petakan tuh ada 50 desa wisata ya. Artinya memang jadi wisata ini, BUMDes wisata ini tidak melulu mesti punya ini ya. Wah, karena mesti punya laut, punya air terjun, punya kekayaan alam. Bahkan di tempat pertanian pun sawah, embung ya. Kemudian juga galangan sawah ya. Kemudian ada rumpun bambu, ada misalnya di situ perkebunan karet, itu bisa jadi potensi wisata. Jadi kita nggak terbatas, wah saya nggak punya laut, saya nggak punya air terjun, saya nggak punya sungai, nggak punya pantai, saya nggak punya wisata. Enggak, kita sekarang ini wisata ini apapun
bisa menjadi objek wisata. Ya, untuk Syarif Hidayatullah melaporkan dari Lampung Selatan.